ibadah online pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul diberkati karena sehati. Keluaran pasal 17 ayat 8-13 akan saya bacakan, demikian bunyinya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Amin. Saudara sekalian, dalam kehidupan ini seringkali kita ditimpa oleh masalah yang datang secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak pernah kita sangka. Ketika kondisi tampaknya nyaman, pandemi COVID-19 melanda dunia, sehingga banyak orang harus berada di dalam rumah, tinggal di rumah, belajar di rumah, berdoa di rumah, bahkan bekerja dari rumah. Dan tentu ini menimbulkan krisis. Bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi dan hal yang lain. Masalah yang datang tiba-tiba ini juga dialami oleh orang Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan di padang gurun, tiba-tiba mereka disergap oleh orang-orang Amalek yang menyerang mereka dari belakang. Saudara sekalian, orang Amalek adalah suku pengembara di padang pasir. Mereka seperti suku Beduin, orang-orang nomaden. Tetapi orang Amalek ini adalah orang yang kejam dan suka merampok. Mereka sebetulnya adalah keturunan Esau, walaupun mereka bukan bangsa Edom. Dan serangan yang mereka lakukan adalah serangan yang curang karena tanpa pemberitahuan dan dilakukan kepada orang-orang yang sedang berjalan di belakang yang tidak pernah menduganya. Alkitab juga mengingatkan kita seringkali setan menyergap dengan cara yang tiba-tiba. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita harus melawan setiap tantangan di dalam peperangan rohani sambil bergantung kepada Allah. Sebab yang setan inginkan dengan serangan yang mendadak, kita kehilangan iman, kita mempertanyakan karakter Allah. Apakah Allah itu benar mengasihi saya? Apakah Allah memelihara dan peduli kepada saya? Mengapa dia izinkan semuanya itu terjadi? Dan kalau dia bisa menggoncangkan iman kita, maka kita akan mengalami kekalahan. Tetapi yang menarik hati saya di sini, ketika serangan datang, ayat 9 memunculkan nama Yosua untuk kali pertama dalam Alkitab. Musa memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orangnya dan berperang melawan orang Amalek. Yosua itu artinya Yahweh adalah penyelamat, dan akar katanya sama dengan Yesua atau Yesus. Dari ayat ini saya bisa melihat ada 3 kebenaran yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kesulitan bisa memunculkan pemimpin tangguh. Saudara sekalian, pahlawan hebat itu hanya dihasilkan oleh peperangan. Kita mengetahui nama Jenderal Sudirman, Soekarno, Hatta, karena Indonesia berada dalam penjajahan Belanda dan mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa, yang menentang, yang melawan dan mengusir para penjajah tersebut. Karena itu ketika ada kesulitan, tantangan dalam kehidupan kita, jangan kita gentar. Karena justru pahlawan akan muncul di tengah peperangan.
Pemimpin yang tangguh itu seringkali timbul ketika kesulitan yang hebat sedang datang. Siapa orang Israel yang mengenal Daud? Dia nobody. Tapi satu kali ketika raksasa Filistin yang bernama Goliat menantang orang Israel, dan tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang pipinya masih kemerah-merahan yang bernama Daud, yang berani bahkan bisa mengalahkan raksasa itu. Sejak itu Daud dikenal oleh seluruh orang Israel. Saya percaya keberhasilan itu adalah perpaduan antara persiapan kita dengan kesempatan dari Tuhan. Tuhanlah yang membuka opportunity, kesempatan bagi kita. Tetapi kita harus mempersiapkan diri sebelumnya. Ketika peluang itu dibuka oleh Tuhan, orang yang siap akan menjadi pemimpin yang hebat. Saudara, tantangan itu ibarat barbel yang berat yang harus kita angkat. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan otot-otot iman kita, sehingga bukan menjadi orang yang lemah, jadi pecundang, tapi sebaliknya kita menjadi orang yang kuat. Teringatlah saya seorang jenderal perang bernama Douglas MacArthur pernah berdoa begini untuk putranya. Tuhanku, aku mohon janganlah pimpin anakku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan anakku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Seringkali kita hanya mendoakan hal-hal yang lunak, yang enak, yang nyaman. Itu sebabnya banyak orang memiliki pribadi yang kerdil, yang cengeng. Tapi kalau kita adalah orang yang tough, tangguh di tengah kesulitan, orang semacam itulah yang memiliki karakteristik seorang pemimpin yang berhasil. Tahukah saudara, di dalam bahasa Mandarin kata krisis ditulis dengan weiji. Dan itu berasal dari dua kata. Yang pertama wei adalah danger, bahaya. Sedangkan ci adalah opportunity, kesempatan. Kesulitan bisa merupakan bahaya kalau kita lihat dari sudut negatif. Tapi sekaligus bisa merupakan kesempatan untuk kita mengembangkan diri. Saudara, COVID-19 merugikan banyak perusahaan. 90% lebih perusahaan di dunia merosot di dalam pendapatannya. Tetapi kita melihat bahwa ternyata ada seorang pengusaha dari China, masih sangat muda, namanya adalah Eric Yuan. Dan ternyata dia menjadi orang yang sangat banyak mendapatkan keuntungan di tengah pandemi ini, karena dialah yang memasarkan dan memiliki alat teleconference yang disebut sebagai Zoom. Diduga sekarang penghasilannya atau harta yang dia miliki adalah 168 triliun rupiah. Kalau nggak ada pandemi, nggak mungkin Zoom seterkenal sekarang. Jadi kesulitan seringkali memunculkan orang-orang yang bisa menggunakan hal ini sebagai peluang. Saya membaca kisah seorang yang bernama Ritesh Agarwal dari India. Dia seorang yang jualan SIM card atau jualan pulsa lah. Hidup sangat sederhana. Lalu kemudian karena usahanya kurang berkembang, dia kemudian melamar menjadi pegawai di sebuah hotel. Dan kemudian dia memiliki ide, kalau hotel-hotel di berbagai negara itu bisa bergabung dalam sebuah jaringan, dan kemudian ada standarisasi yang sama dan dia pasarkan melalui sosial media. Tahun 2013, ide itu dia mulai munculkan dengan nama jaringan hotel Oyo. Berkali-kali dia gagal, nggak langsung berhasil. Tapi akhirnya Oyo itu menjadi sesuatu yang sukses. Sekarang ini diperkirakan ada 43.000 hotel yang tergabung di dunia ini dalam jaringan Oyo, yang dimiliki atau yang diatur pengelolaannya oleh
anak India ini. Dan pada usia 26 tahun, masih sangat muda kan, dia memiliki uang kira-kira 14 triliun rupiah. Saudara sekalian, kita harus belajar working hard di tengah kesulitan, tapi juga working smart. Minta hikmat dari Tuhan, cari peluang-peluang yang baru di tengah masalah-masalah yang ada. Karena justru kesulitan seringkali menimbulkan ketekunan bagi kita, keuletan. Dan kalau kita tahan uji, kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Roma 5 ayat 3-5 berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau hari-hari ini engkau mengalami kesulitan, jangan putus asa. Percayalah, kesulitan bisa memunculkan pemimpin yang tangguh. Yang kedua, saya melihat bahwa kerjasama lebih baik daripada berjuang sendiri. Ketika Amalek menyerang, maka ada kerjasama yang baik. Musa menyuruh Yosua dan orang-orang Israel yang lain berperang di lembah. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur melakukan bagiannya, yaitu naik ke atas puncak bukit dan berdoa agar Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Saudara, saya yakin di tengah pergumulan, kalau kita bisa bekerja sama, hasilnya akan jauh lebih baik. Ulangan 32 ayat 30 berkata, satu orang bisa mengejar 1.000 musuh, tapi 2 orang bisa mengejar 10.000 musuh. Pengkhotbah 4 juga berkata, berdua lebih baik dari seorang diri, sebab kalau yang satu jatuh, yang lain bisa mengangkatnya. Satu orang bisa dikalahkan, tapi 2 orang bisa bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Siapa yang dimaksudkan dengan pihak ketiga ketika kita harus menghadapi tantangan yang ada? Kita bukan hanya bekerja sama antara kita dengan orang lain, manusia dengan manusia, tapi kita perlu berdoa kepada Tuhan, mengundang Tuhan sebagai pihak ketiga yang justru akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Ada pepatah Latin yang berkata ora et labora, berdoa dan bekerja. Saudara, kita harus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita, bekerja dengan rajin. Saint Agustinus, seorang hamba Tuhan, pernah berkata, berdoalah seakan-akan segala-galanya tergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Dan kalau kita bekerja sama, kita dengan orang lain dan kita dengan Tuhan, kemenangan besar akan terjadi. Saya melihat saudara sekalian, ada 3 relasi antara kita dengan orang lain. Yang pertama adalah dependent. Kita belum bisa mandiri, kita masih menggantungkan diri pada orang lain. Tapi kita harus beranjak dari dependent, bergantung kepada orang, menjadi independent. Kita bisa mandiri, mencukupi kebutuhan diri, tidak lagi bergantung kepada orang lain. Tetapi orang yang sukses mengembangkan relasi yang ketiga ini, yaitu interdependent. Maksudnya adalah kita sudah independen, sudah mandiri. Tapi kalau kita melakukan sendiri nggak akan semaksimal ketika kita bekerja sama dengan orang lain. Jadi dalam kemandirian kita berkolaborasi dengan orang lain. Dan berdua akan lebih baik daripada seorang diri. Apalagi pihak ketiga kita libatkan, yaitu Allah. Saya percaya doa menyebabkan Allah terlibat di dalam urusan kita sehari-hari. Dan itu yang akan membuka tingkap langit dan berkat Allah akan dicurahkan. Saudaraku, dalam kehidupan ini jadikanlah Tuhan sebagai mitramu yang paling utama. Menjadi sekutu nomor 1 dalam hidup saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Simon gagal menjala ikan sepanjang malam, tetapi ketika dia melibatkan Tuhan Yesus masuk ke dalam perahunya, dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar.
Di tengah situasi pandemi, jangan hanya mengandalkan kekuatan diri, engkau akan kecewa. Berdoa, andalkan Allah, libatkan Dia di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya punya seorang saudara yang tokonya itu harus tutup di tengah pandemi COVID ini. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolonglah saya. Sebab kalau ini berlangsung terus, bagaimana saya bisa menghidupi keluarga? Tapi dia tetap melakukan bagiannya dengan ulet. Setelah sekian waktu dia tutup toko, akhirnya dia mulai buka lagi walaupun pembeli belum terlalu banyak. Tapi tiba-tiba Tuhan membuat mujizat yang juga dinikmati oleh orang-orang yang lain yang profesinya sejenis. Profesi dia adalah penjual sepeda, saudara. Dan tiba-tiba setelah sekian bulan pandemi, orang sadar harus menjaga kesehatan dan berolahraga. Dan sepeda larisnya luar biasa. Dia bilang puluhan tahun saya buka toko sepeda, baru dalam berapa bulan terakhir ini naiknya lebih luar biasa. Dan di dalam masa pandemi ini dia diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja sama dengan orang lain, apalagi bekerja sama dengan Tuhan Allah Sang Pencipta, saya percaya ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Baik, sekarang yang ketiga, kebenaran yang saya temukan dalam perikop ini adalah kesehatian mendatangkan berkat. Ayat 12 dan 13 tadi mencatat, ketika Musa mengangkat tangan, orang Israel menang. Tapi ketika dia menurunkan tangan, orang Israel kalah. Melihat hal itu, Harun dan Hur mengambil batu, menyuruh Musa duduk, dan kemudian tangannya ditopang oleh mereka berdua. Satu orang di sisi kiri, satu orang yang lain di sisi kanan. Sehingga kemenangan besar-besaran diperoleh oleh orang Israel. Saudara, di sini kita melihat bahwa ketika seorang pemimpin itu lemah, maka pengikutnya, dalam hal ini Harun dan Hur, tidak boleh menyalahkan. Musa, yang benar dong ngangkat tangannya. Tapi justru mereka berempati, mereka mendukung, mereka berkorban, menopang tangan Musa. Yang nopang juga sehari-harian capeknya luar biasa, saudara. Bukan hanya yang ditopang, yang menopang juga capek. Tapi mereka mau lakukan demi kemenangan orang Israel. Kesehatian mendatangkan berkat. Markus 2 menceritakan ada 4 orang yang menggotong seorang temannya yang lumpuh di Kapernaum untuk dibawa kepada Yesus. Dan walaupun sangat sulit ketemu Yesus karena orang lain juga berdesak-desakan, mereka naik ke atap rumah dan membukanya, lalu menurunkan dengan tali. Ada 4 orang, pikirannya juga beda-beda. Kalau yang satu bilang bawa ke kiri, yang lain bilang enggak, ke kanan. Satu bilang ke depan, yang lain bilang ke belakang. Bukannya sembuh malah mati nih orang lumpuh. Tapi walaupun 4 orang berbeda, ada satu yang mengkomando, ambil jalan yang paling sulit ke atas. Dan karena mereka sehati, berkat kesembuhan terjadi. Saudara, dalam kehidupan kita harus belajar memiliki kesehatian, kesepakatan. Filipi 2 ayat 1-4 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana kita bisa sehati? Menurut tuntunan ayat tadi, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang yang saling membenci gak mungkin bisa sehati. Tetapi kasih menyatukan hati kita. Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Orang yang mengasihi tidak akan saling menggosipkan satu dengan yang lain, tapi mengencourage, memberikan kata-kata yang menguatkan. Yang kedua, jangan mementingkan diri sendiri.
Jangan egois, tapi perhatikan kepentingan orang lain juga. Dan yang ketiga, tidak boleh sombong. Jangan menganggap diri kita lebih hebat, lebih utama daripada yang lain, lalu merendahkan orang lain, menghakimi orang lain, tapi menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Kalau kita hidup di dalam kasih, kalau kita tidak mementingkan diri sendiri, dan kalau kita tidak sombong tapi menghargai orang lain, saya percaya kesehatian ada di dalam hidup kita. Ada satu poin yang sangat penting yang saya perhatikan di sini. Siapa yang menopang Musa ketika mengalami kelelahan? Harun dan Hur. Saudara tahu, Harun adalah kakaknya Musa. Tapi Hur itu siapa? Saudara sekalian, ternyata menurut tradisi Yahudi yang juga dicatat oleh sejarawan Yahudi yang terkenal, yaitu Flavius Josephus dalam bukunya The Antiquities, maka ternyata Hur ini adalah suami daripada Miriam, yaitu kakak daripada Musa. Berarti yang menopang Musa adalah kakaknya Harun dan kakak iparnya, yaitu Hur. Kebenaran yang saya temukan di sini adalah bahwa kesehatian itu pertama-tama harus dimulai dari keluarga. Kalau keluarga kompak, sehati, sepakat, maka seluruh lingkungan masyarakat akan diberkati. Seperti orang Israel menang perang melawan orang Amalek. Alkitab berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara duduk bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. 2 Raja-Raja 4 menceritakan kepada kita kisah ada seorang janda yang 2 anaknya mau diambil para penagih hutang karena dia nggak bisa bayar. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa, dan Elisa memberikan petunjuk. Apa yang ada di rumahmu? Hanya sebuah buli-buli kecil berisi minyak. Pinjam bejana gentong sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian masuk ke rumahmu, tutup pintunya, lalu kamu dan anak-anakmu menuang buli-buli kecil yang kau miliki yang berisi minyak itu kepada gentong yang banyak. Dan mujizat akan terjadi. Gentongnya tidak akan pernah habis. Dan dengan itulah kamu bisa memiliki minyak yang banyak dan menjualnya untuk melunasi hutang-hutang. Saudara, ketika ibunya sepakat sehati dengan anak-anaknya, masalah keluarga bisa diatasi. Kalau engkau mengalami masalah ekonomi, jangan cuma bapak yang berjuang sendirian. Ibu, anak-anak, semua harus berjuang. Caranya bukan hanya memberikan dorongan dengan cara semuanya bekerja, mencari pekerjaan yang berbeda, tapi setidaknya dorongan moral itu sangat penting untuk mengatasi ini. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Di dalam kesehatian, jika kita sepakat, berkat Allah akan dicurahkan. Yang mengherankan saya di tengah pandemi, di mana banyak orang stay at home, kumpul sama keluarga, seharusnya akan disambut dengan sukacita. Tapi ternyata angka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, meningkat. Bahkan saya lihat di sosial media beberapa yang lalu, orang antri. Untuk apa? Ngurus perceraian. Karena rupanya kelamaan di rumah malah berantem satu dengan yang lain. Oh, ini sesuatu yang menyedihkan. Seharusnya di dalam keluarga ada kesatuan, ada komunikasi kasih satu dengan yang lain, sehingga bisa mempersatukan. Dan untuk itu kita harus terbuka satu dengan yang lain. Saudara, saya ingat satu kali ada sepasang suami istri yang sudah kawin lama sebetulnya, ingin bercerai. Lalu pendeta mendengar hal itu dari seseorang dan menelepon untuk memediasi. Pendeta ngajak mereka makan di sebuah restoran. Lalu sebelum mereka memulai pembicaraan, mereka pesan makanan masing-masing. Pendeta pesan satu jenis makanan, lalu suami istri ini sepakat, udah kita beli ayam panggang aja satu, nanti kita bagi 2. Lalu setelah ayam panggangnya datang, saudara sekalian, si suami langsung mengambil garpu dan pisau,
memotong bagian paha dan memberikan kepada istrinya, ditaruh di piring. Nih, paha, kamu kan paling suka paha. Istrinya bilang gini, kamu tahu nggak kenapa aku ini nggak suka sama kamu? Kamu suka memaksakan pendapatmu. Dari dulu aku itu nggak suka paha. Aku itu sukanya dada. Tapi karena kamu paksa terus, ya udahlah. Aku terima aja paha. Padahal aku nggak doyan paha. Mendengar hal itu suaminya kaget. Dia bilang, hah, kamu nggak suka paha? Kamu tahu nggak? Aku ini sebetulnya paling doyan makan paha. Tapi karena aku pikir kamu ini lebih doyan paha daripada saya, ya udah saya ngalah. Saya memberikan bagian yang terbaik. Saya ambil dada. Kalau saya tahu dari dulu kamu ini nggak suka paha, ya saya ambil. Inti dari kisah ini adalah kesalahpahaman seringkali timbul karena kita tidak berkomunikasi dengan baik. Dan tentu itu akan mengalami kerugian. Tetapi kalau kita sehati, maka berkat Allah akan datang. Untunglah si hamba Tuhan ini bisa memediasi mereka. Rupanya perceraian itu hampir saja terjadi karena perbedaan pandangan, sehingga hati mereka tidak bisa kompak. Tapi ketika kita saling mendengar satu dengan yang lain, hati kita menjadi kompak, kesehatian akan mendatangkan berkat. Saudaraku, ini doa saya supaya saudara sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memiliki kesehatian, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, sehingga benar-benar kita diberkati karena sehati. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara sekalian, sekarang kita akan mempersiapkan roti dan anggur karena kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa kesulitan seringkali memunculkan orang-orang dengan mentalitas juara, para pemimpin, para pahlawan. Dan biarlah di tengah kesulitan ini, saudara yang percaya kepada Kristus mendapatkan keteguhan di dalam batinmu. Saudara, kita juga harus sadar bahwa kerjasama itu jauh lebih baik daripada berjuang sendiri. Kita harus belajar bekerja sama dengan orang lain, terutama dengan Tuhan Sang Pencipta, sehingga kemenangan Tuhan akan berikan. Dan kita juga harus sadar bahwa kesehatian itulah yang mendatangkan berkat. Mulai kesehatian di dalam keluarga kita, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, dimanapun kita berada. Karena saya percaya kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Dan wujud dari kasih yang nyata adalah kesehatian, karena sehati mendatangkan berkat. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan, tubuhnya dipecahkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, mari kita sekarang mengangkat roti di tangan kanan kita. Bapa, terima kasih Engkau telah mengutus putramu yang tunggal Yesus
untuk mati bagi kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, tapi kami diselamatkan. Ampunilah segala dosa kami, dan biarlah kami hidup berkenan kepadamu, tidak hidup dalam kepahitan dan kebencian, tetapi dalam kasih dan kesehatian. Apakah saudara percaya roti yang telah diberkati dan dipecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan kita siapkan cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Apapun penyakit yang saudara alami, berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia tabib di atas segala tabib. Dia Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Biar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kalau ada di antara kami yang mengikuti ibadah online ini, merasa hati yang gelisah, merasa ada begitu banyak dosa, biar kami bertobat dari segala dosa kami. Kami membuka hati kami dan mengundang Yesus untuk menjadi juru selamat dalam hidup kami. Sehingga dosa kami diampuni, kami disucikan, dan kami diselamatkan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.